Pemirsa, sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Dalam sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan, pihak kejaksaan memaparkan 4 alat bukti yang menguatkan penetapan status tersangka Nadiem dalam dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan. Jaksa penyidik Kejaksaan Agung dalam sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Sementara pihak pemohon melalui kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, mempermasalahkan penetapan tersangka yang dinilai tanpa dasar kerugian negara. Hotman menyebut audit baik dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun BPKP belum menemukan adanya kerugian negara dalam pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan. 3 BAP-nya si Nadiem sebagai calon tersangka sangat umum, general. Makanya kita mengatakan ini benar-benar melanggar hukum acara tentang minimum 2 alat bukti. Itu. Dan yang paling fatal lagi adalah ini 2 audit BPKP, ya. Saya udah bilang berkali-kali, ya nggak apa-apa saya jatuhin. Ini 2 audit BPKP, ya. Sementara mereka lagi ekspos dengan BPKP, katanya ada lagi menghitung kerugian negara. Bahwa ini BPKP sudah menghitung. Dia sudah menghitung untuk tahun 2020, 2021, 2022 tidak ada kerugian negara. Sementara itu Jaksa Roy Riyadi menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Nadiem telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan didukung 4 alat bukti yang sah. 4 alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli keuangan, bukti surat, dan bukti petunjuk. Roy Riyadi juga menegaskan, dalil kuasa hukum pemohon telah masuk dalam aspek material, yang seharusnya diputus dalam pokok perkara di Pengadilan Tipikor, bukan di tahap pra-peradilan. Yang dipersoalkan oleh pemohon mengenai audit LHP, sudah ada beberapa putusan tadi kita bacakan, putusan perkara Budi Said, putusan perkara Thomas Limbong, satu lagi, itu yang menyebutkan dalam pertimbangan pra-peradilan itu tidak harus ada audit LHP-nya, hasil LHP-nya, sepanjang sudah dinyatakan oleh audit yang berwenang ada kerugian negara dan sudah disepakati sama penyidik, dan itulah alat bukti surat kita yang kita ajukan, risalah ekspos dan surat tugas pimpinan BPKP untuk auditor menghitung kerugian keuangan negara. Dalam sidang tersebut, pihak Kejaksaan Agung juga menyerahkan salinan 3 putusan pra-peradilan sebelumnya yang ditolak hakim sebagai pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik dan telah sesuai dengan hukum. Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan akan membacakan putusan terhadap permohonan pra-peradilan Nadiem pada Senin 13 Oktober mendatang. Hasil putusan tersebut akan menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV, melaporkan.